Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah Pembawa keselamatan, mempersiapkan hati bagi Kristus, dan menuntun orang lain menuju kedamaian. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Lukas 1, ayat 76 sampai ayat 80, yang berbunyi sebagai berikut. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian keselamatan berupa pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan Allah kita, surya pagi dari tempat yang tinggi akan melawat kita, untuk menyinari mereka yang tinggal dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita ke jalan damai sejahtera. Anak itu pun bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia tinggal di padang gurun sampai hari ketika ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Lukas 1, ayat 76 sampai ayat 80, dengan membayangkan sebuah jalan yang berliku dan terlalu terjal, yang hampir tidak dapat dilalui. Lalu bayangkan, seorang pekerja membersihkan jalan tersebut, menyingkirkan batu, dan meratakan kecuraman tanah, agar orang lain dapat menempuh perjalanan dengan aman. Inilah panggilan Yohanes Pembaptis, anaknya Imam Zaharia dan Elisabet, seorang pria yang dipilih oleh Tuhan, untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus, untuk membimbing orang-orang menuju keselamatan dan kedamaian. Saat ini, misi Yohanes Pembaptis ini adalah juga sebagai misi kita, yaitu mempersiapkan hati orang-orang yang belum percaya, bagi kedatangan Kristus, dan untuk menuntun orang lain menuju kedamaian, yang hanya dapat Tuhan Yesus berikan. Konteks sejarah, saat Injil Lukas ini ditulis, yaitu untuk meyakinkan orang-orang percaya mula-mula, tentang kebenaran kehidupan dan pelayanan Yesus. Pada masa Yohanes Pembaptis, orang-orang hidup di bawah penindasan Romawi, mendambakan pembebasan dan kedamaian. Tugas Yohanes bukanlah untuk tujuan politik, tetapi spiritual, yaitu untuk membantu orang-orang menyadari kebutuhan mereka akan pertobatan dan keselamatan, yang hanya bisa dibawa oleh Yesus. Pekerjaannya membuka jalan bagi Kristus, ibarat sinar matahari, yang terbit dari tempat yang maha tinggi, untuk menyinari jalan, bagi mereka yang hidup dalam kegelapan. Pesan Tuhan bagi kita melalui bacaan firman Tuhan ini, yaitu mempersiapkan jalan bagi Kristus. Misi kita sebagai orang percaya, harus mencerminkan misi Yohanes, yaitu membimbing orang lain menuju keselamatan dan damai sejahtera. Ini tidak memerlukan tindakan yang muluk-muluk, tetapi tindakan yang disengaja dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai ilustrasi, misalnya seorang asisten rumah tangga, yang baru masuk rumah Anda untuk memulai kerja. Mereka akan memiliki keraguan, dan ketidaknyamanan, karena merasa asing dan memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri. Tindakan kebaikan yang sederhana, misalnya sambutan yang hangat, mengenalkan pekerjaan dalam bentuk tindakan sebagai contoh, dan menyediakan bahan makanan untuk mereka masak sendiri, akan dapat membuka hati mereka, untuk merasa diterima dan dikasihi. Dengan cara yang sama, tindakan iman dan kebaikan yang kecil, mempersiapkan hati orang lain, untuk kehadiran Kristus yang mampu mengubahkan hidup mereka. Aplikasi praktis yang dapat kita terapkan sebagai respon firman Tuhan ini. 1. Hiduplah sebagai saksi damai. Di dunia yang penuh dengan kecemasan, hidup kita harus mencerminkan kedamaian Kristus. Tunjukkan kepada orang lain, bahwa iman mendatangkan harapan dan stabilitas. 2. Berbicara tentang belas kasih Allah dengan berani. Yohanes Pembaptis, mengarahkan orang kepada keselamatan, dengan mengatakan kebenaran dalam kasih. Jangan ragu untuk membagikan kesaksian Anda, atau mengundang orang lain untuk mengalami kasih karunia Allah. 3. Singkirkan hambatan terhadap iman kita sendiri, maupun orang lain. Sama seperti Yohanes membuka jalan bagi Kristus, kita harus menyingkirkan hambatan yang bisa menjadi batu sandungan, seperti menghakimi sesama, kemunafikan, atau ketidakpedulian, yang menghalangi orang lain, untuk dapat melihat Yesus dalam diri kita. Untuk mengakhiri renungan ini, lakukanlah beberapa tindakan praktis ini. Tanyakan pada diri Anda, apakah Anda sedang membuka jalan, atau sebaliknya, justru menciptakan rintangan bagi orang lain untuk bertemu Kristus? Tuhan memanggil kita untuk menjadi pembawa keselamatan, yang menuntun hati kepadanya.
baik melalui perkataan, tindakan, atau sikap kita adalah utusannya. Marilah kita berkomitmen untuk menjadi pengurus yang setia dari panggilan Tuhan ini, yang menuntun orang lain kepada kedamaian, yang hanya dapat diberikan oleh Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, karena telah memanggil kami untuk menjadi pembawa keselamatan dan kedamaian. Lengkapi kami dengan keberanian untuk mengatakan kebenaran-Mu, kerendahan hati untuk mencerminkan kasih-Mu, dan kasih karunia untuk menuntun orang lain kepadamu. Semoga hidup kami mempersiapkan jalan bagi-Mu, untuk memasuki hati mereka yang belum mengenal-Mu. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.